barangkali dari saudara-saudara muslim yang lain secara personal, secara pribadi bisa mengingatkan, kasihan. Intinya hanya tiga hal. Hanya tiga hal ini titik beratnya. Pertama, mereka mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Semua, walaupun mereka baik-baik secara lahir, ya, bertetangga, tapi dalam keyakinan mereka semua kafir. Semua Islamnya tidak sah, kecuali kalau ikut di jamaah mereka. Itu intinya. Maka kita sadarkan, kita kasih tahu umat Islam semua saudara kita, ya, semua ikhwah kita. Itu yang pertama, takfir, punya keyakinan takfir ini. Ya, alhamdulillah saya masih bisa bersyukur dengan kejadian saya dan teman-teman keluar, banyak tokoh-tokoh yang sadar dan keluar, ribuan orang, dan keluar sadar bahwa Islam itu tidak seperti itu. Kalau takfir itu adalah akidahnya Khawarij, golongan Khawarij, aliran yang tidak benar dalam Islam. Yang kedua adalah sistem atau jamaah dan imamah yang mereka pahami. Jadi mereka merasa jamaah yang benar, golongan yang paling benar karena punya imam, ada imamnya. Imam ini maksudnya pemimpin yang mereka rahasiakan di dalam, yang mereka baiat. Mereka datang satu persatu kalau masuk ke Islam jamaah harus baiat. Baiat itu sebenarnya golongan lain ada, cuman ini lebih parah daripada golongan lain. Golongan lain yang dibaiat juga ada, cuman masih ringan. Kalau ini parah, di mana letak parahnya? Karena ini menjadi standar sahnya Islam, standarisasi sahnya Islam, kemudian surga nerakanya orang di sini. Jadi kalau baiat kepada imam baru sah Islamnya. Syahadat kita itu, siapapun bersyahadat tidak sah kecuali kalau dia ucapkan di depan imam atau bersyahadat ketika baiat. Tidak baiat. Ini yang menjadi masalah. Kalau hanya baiat biasa seperti golongan lain, itu mungkin ada mukhalafah saja, mukhalafah dengan silah-silah tertentu. Ada yang benar, dia berjanji taat, ya hanya sebatas pemimpin golongan, seharusnya begitu, ya, seharusnya begitu. Tapi ini tidak, imamnya dianggap ini yang paling sah seluruh Indonesia, bahkan yang awam tuh sedunia, sehingga mereka berani mengatakan bahwa Mekah itu sesat, Mekah itu menyimpang, dan seterusnya. Seperti saya ini kan keluar dari sana, lulusan sana, dia katakan itu sudah sesat itu, karena Mekahnya sesat, guru-guru di Mekah itu sesat semua gitu. Yang murni kapan? Yang dulu, yang zaman dulu, tahun kurang lebih tahun berapa itu? 30 sampai 40 katanya, ketika pendiri Islam jamaah belajar di sana menurut mereka. Setelah itu sudah tidak murni lagi, tidak ada kemudian lagi. Itu yang mereka yakini. Jadi yang kedua itu mereka punya sistem jamaah dan imamah menurut mereka sendiri, tapi dalilnya pakai Quran hadis juga, ya, Quran hadis. Jadi dalil-dalil bab imarah kekuasaan khalifah dan itu dipakai oleh mereka, pakai semuanya, padahal imamnya itu tersembunyi. Nah, ini saya juga ingin meluruskan 7 tahun yang takfir tadi saya lunturkan sedikit, nggak bisa langsung frontal, nggak bisa. Yang bab imamah selalu saya serukan imam jamaah, saya bahasakan halus begitu, imam jamaah kita. Nah, imam jamaah kita, pemimpin golongan kita, maksudnya ya komunitas kita ini harus dipahami seperti itu. Bukan imam yang khalifah, imam yang paling sah, imamul muslimin. Orang Islam nggak bergabung berarti dia nggak punya imam. Kalau nggak punya imam berarti mati jahiliyah. Mereka man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Semua dalilnya dari Quran, dari hadis, tapi pengertiannya yang salah. Ini yang kedua. Jadi nanti kalau ketemu punya saudara dikatakan, iya imam kamu itu imam gak apa-apa, kamu angkat jadi, tapi imam golongan kamu saja. Sama dengan di tempat lain juga ada pemimpinnya, namanya bukan imam tapi ketua.
Sama dengan itu, punyamu juga sama. Imam itu bahasa kita ketua, rois, apalagi kepala, manajer, itu namanya ketua, manajer. Jadi disadarkan seperti itu. Nggak apa-apa itu kalau kamu anggap sebagai ketua kamu di golongan kamu, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu anggap itu penentu surga, imam ini diyakini besok yang akan menuntun surga itu imam itu. Tanpa punya imam nggak bisa masuk surga. Ini kan parah ini. Katanya imamnya besok ini diyakini inilah yang akan membawa kita kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah, nanti akan bawa menggiring ke surga dan seterusnya. Jadi jamaah yang di bawah itu perasaannya nggak bisa, jalan lain itu nggak bisa. Islam saja nggak cukup, iman saja nggak cukup, harus berjamaah dengan mereka. Itu yang mereka yakini. Ini jadi disadarkan, dikembalikan ke akal sehatnya, akal normalnya. Soalnya ke doktrin itu nggak normal sudah pikirannya, nggak normal. Yang ketiga, mereka punya tarikan-tarikan sedekah yang diwajibkan. Sebenarnya di golongan lain ada juga. Cuman yang ini yang jadi masalah, wajib terus ditentukan jumlahnya seperti zakat itu. Seperti zakat itu ada 10%, ada 5%, 7,5%, ada 2,5%. Ditentukan, kemudian diwajibkan. Yang penyimpangan paling menyimpang ini jadi standar surga neraka juga. Ini masalahnya. Ini disebut oleh mereka sambungnya ru'yah kepada imam berupa pembelaan. Bahasanya mereka begitu, berupa pembelaan. Pembelaan itu uang maksudnya. Ini sambung kepada imam. Kalau tidak ngasih berarti putus dengan imam. Kalau putus berarti tidak mendapatkan persaksian imam. Awakmu duduk jamaahku, gitulah. Nah, kalau nggak mendapat persaksian imam berarti tidak bisa masuk surga. Karena imam yang akan membawa dia besok. Seperti itu keyakinannya. Seperti itu. Makanya itu ya kita harusnya ketawa, memang ketawa dengan lucu. Tapi itu jadi keyakinan bagi mereka. Nah, saya 7 tahun ingin meluruskan ini. Ayo kembalikan ke sunnah. Ayo beginikan seperti zaman Abu Bakar, Umar. Nggak didengar. Bahkan saya dianggap tukang ngendon-ngendoni, tukang resolusi. Resolusi. Waliyadzubillah. Kurang lebih 3 ini.